Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul kembali di masjid kita untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu pada surah Al-A'la, atau yang lebih dikenal dengan surah Sabbihisma. Kita ulang sedikit sebagai bentuk penyegaran bahwa ketika turun surah ini, Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ayat ini sebagai doa pada sujud kalian. Yang kemudian teksnya berubah menjadi subhana rabbiyal a'la. Itu berkenaan dengan sujud. Ketika turun ayat ini, jadilah doa sujud subhana rabbiyal a'la. Adapun doa ruku subhana rabbil azim itu diambil dari ujung surah Al-Waqiah. Sekalipun ada surah yang lain yang ujung-ujungnya juga ada fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi asal doa ruku itu berasal dari ujung surah Al-Waqiah, sedangkan doa sujud itu berasal dari ayat pertama surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian kita sambung penyegaran dari surah ini. Dari ayat pertama diriwayatkan oleh dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, menukil riwayat bahwa Aisyah mengatakan, lamma nazalat suratun Nasr, ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak membaca doa di ruku ataupun di sujud menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Jadi inilah doa yang cukup masyhur belakangan, bahwa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli adalah doa yang dibaca Nabi baik ketika ruku dan sujud, itu di akhir-akhir kehidupan beliau setelah turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Itu berkenaan dengan
ayat pertama. Kemudian seperti yang kita jelaskan bahwa hikmah doa sujud Subhana Rabbiyal A'la diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kita membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud karena pada saat kita sujud keadaan seorang hamba itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih halas sujud. Ketika seseorang berada dalam keadaan sujud, saat itulah dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa Arab itu fayunasibuhu, maka sangat cocok jika doa sujud Subhana Rabbiyal A'la. Yang kedua, hikmah Subhana Rabbiyal A'la dijadikan bacaan sujud karena saat itu ketika seseorang melakukan gerakan sujud, saat itulah Allah mengangkat derajatnya. Jadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma sajadal abdu sajadatan illa rafa'ah." Tidaklah seseorang melakukan satu sujud, dan sujud yang dimaksud adalah salat pada umumnya. Selain tentu sujud-sujud yang ada efek dari baik bacaan yang kemudian disebut sebagai sujud tilawah atau sujud syukur. Termasuk dalamnya adalah sujud sahwi. Pada saat kita sujud, pada saat itulah sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma sajadal abdu sajadatan illa rafa." Tidaklah seseorang melakukan satu sujud kecuali Allah mengangkat derajatnya. Dari sinilah kemudian salah seorang ulama di tanah Arab sekarang bernama Syekh Abdul Aziz At-Turaifi mengatakan bahwa seseorang yang terbiasa dengan sujud, banyak sujudnya, itu potensi menjadi orang yang tawadu itu sangat besar. Sebaliknya, jika Anda mendapati ada orang yang sombong, angkuh, itu bisa ditebak bahwa orang ini sedikit sujudnya, sedikit sholatnya, atau bahkan dia tidak sholat. Karena kebiasaan sujud itu membuat orang menjadi orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau ada orang sombong, Pak, ya bisa ditebak-tebak. Kayaknya orang tidak sholat ini. Kalaupun dia sholat sekali-sekali. Bahkan bisa ditebak juga seperti kalimat-kalimat yang pernah viral, bahwa sifat orang itu bisa kita menentukan dari tanah apa dia diciptakan. Kalau ada orang suka curhat, hatinya gampang rapuh, maka kemungkinan dia tercipta dari tanah longsor. Kalau dia suka bertengkar, kemungkinan dia tercipta dari tanah sengketa. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang sombong, mungkin kemungkinan besar dia tercipta dari tanah, dari tebing-tebing jurang. Dia terlalu tinggi tapi berbahaya. Alhasil keadaan ini juga, penjelasan ayat pertama ini juga memberikan keterangan dalam sisi fikih bahwa Bapak Ibu, kalau kita masuk ke shaf salat yang saat itu imam berada dalam keadaan sujud, maka sujudlah. Ya. Tapi mungkin Bapak di antara kita pernah mendapati orang masuk ke shaf, imam sudah dalam keadaan sujud, dia tidak sujud. Dan saya pernah sekali, Pak, pernah hampir bersamaan masuk seseorang dengan saya di masjid, itu imam sudah dalam keadaan sujud. Saya langsung takbiratul ihram, lalu saya sujud. Dan dia tidak. Selesai sholat, saya tanya beliau, saya bilang, "Pak, kenapa tadi kita tidak
tidak ikut sujud waktu imam dalam keadaan sujud. Apa nak bilang? Salah-salah ini. Salah-salah ini. Karena memang hukum bahwa kalau kita mendapati imam dalam keadaan sujud, sekalipun kita sujud, kita tidak dapat rakaat. Jadi orang itu menyangka bahwa salah-salah biar sujud tidak dapat jadi rakaat. Beda ceritanya kalau masuk ke dalam shaf. Ya, imam dalam keadaan ruku pasti kalau bahasa Makassar karo-karoi. Rapa-rapa lagi langsung masuk. Sampai poso-poso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sarannya bahwa ulama kita salah satu yang pernah menjelaskan ini guru kami di Masjid Nabawi, Syekh Jabir Al-Jazairi. Kalau Bapak lihat ada buku sekarang tafsir, di judulnya itu Tafsir Al-Aisar. Itu asal judulnya namanya Aisarut Tafasir. Nah, itu guru kami dulu 4 tahun kami belajar tafsir sama beliau di Masjid Nabawi hampir tiap hari, kecuali malam Jumat saya tinggalkan majelisnya. Saya belajar fikih di majelis Syekh Syingkiti. Alhasil, kenapa sebaiknya ketika imam berada dalam keadaan sujud kita tetap masuk sujud, ikut sujud, dan tentu harus dimulai dengan takbiratul ihram, karena kalau tidak takbiratul ihram ya batal salatnya. Kenapa? Guru kami mengatakan karena boleh jadi itulah sujud terakhir dalam kehidupanmu. Jadi jangan biarkan keadaan yang baik dalam ibadah ini kita tinggalkan. Itu sedikit pengulangan dari apa yang pernah kita jelaskan. Selanjutnya, mari kita perhatikan kembali masih di ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Kalau Bapak Ibu lihat terjemahannya, itu pasti bunyinya bentuk perintah. Sabbih. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, kita olah pembahasannya dalam sisi bahasa. Sabbih, bertasbihlah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, perintahnya bertasbihlah. Dalam bahasa Arab, ulama menjelaskan kaitannya dengan ayat ini, tasbih maknanya 4. Dalam bahasa Arab kalau dibilang bertasbih maka maknanya 4. Yang pertama, makna tasbih adalah tanzih, yaitu perintah mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang dimaksud mensucikan nama Allah, menjaga teks-teks atau lafaz-lafaz tulisan-tulisan Allah atau ayat-ayat Al-Qur'an dari penghinaan. Ya, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Seperti yang sering kita sebutkan, kalau ada kertas undangan yang ada bismillahnya dan tulisannya tulisan Arab, maka sebaiknya cepat diambil, dibakar atau ditanam supaya dia tidak jadi mainan anak-anak, jadi kapal-kapal atau jadi pembungkus kacang orang atau bahkan diinjak-injak. Maka ini salah satu upaya tanzih, mensucikan nama Allah, menjaganya dari hal-hal yang bisa menistakannya. Makna kedua dari tasbih adalah zikir. Maka bertasbih maksudnya berzikirlah dengan banyak menggunakan kalimat tasbih. Nah, ini akan menjadi pusat stressing kita dalam pelajaran berikut ini. Tapi izinkan saya untuk menyebutkan 2 lagi. Yang ketiga, makna tasbih adalah sholat tasbih. Jadi beberapa penjelasan dalam beberapa kitab yang kami baca, ketika Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, sabbih maksudnya sholat tasbihlah. Dan Imam Al-Qurtubi menyebutkan 2 makna lain. Sabbihisma rabbikal a'la artinya shallilillah, sholatlah atas nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dalam riwayat yang lain yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, sabbihisma rabbikal a'la, sabbih maksudnya salli bi asma'illah, salatlah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali bahwa makna yang ketiga, tasbih maksudnya salat tasbih. Berkaitan dengan salat tasbih, secara singkat bahwa sampai sekarang ulama masih berpolemik, berbeda pendapat apakah salat tasbih itu hadisnya sahih atau tidak. Kami dulu waktu masih SMA, kami dapat pelajaran bahwa salat tasbih itu sunnah yang hampir wajib.
Ya, bahkan dikatakan kalau tidak bisa setiap pekan, setiap bulan atau setiap tahun, paling minimal sekali seumur hidup. Ya, dan saya alhamdulillah pernah pernah sekali ikut. Tapi lama kelamaan setelah saya kuliah di UMI, saya tahun 94 saya kuliah di UMI, terus ikut-ikut kajian, ternyata didapati beberapa ulama hadis menyanggah bahwa hadis tentang salat tasbih itu hadisnya dhaif, hadisnya sangat lemah dan bentuknya cukup aneh dan sedikit membingungkan kalau kita salat. Tetapi terakhir tahun 2003 ketika kami sudah mau pulang ke Indonesia, selesai sekolah di Madinah, itu kami dapat satu tulisan di satu majalah di Saudi. Itu ada penelitian terakhir mengatakan bahwa salat tasbih itu hadisnya sahih. Cuma kesimpulannya mengatakan bahwa maka kalau ada saudara-saudara kita yang melakukan salat tasbih dengan anggapan hadisnya sahih, maka itu hak dia. Ya, karena dia masih berlandaskan hukum landasan hadis. Kalau ada saudara kita yang menganggapnya hadisnya lemah dan itu artinya dia tidak melaksanakan salat tasbih, maka itu hak dia. Hanya saja disarankan untuk tidak memperpanjang perdebatan dalam masalah ini. Masalah seperti ini hanya disebut di dalam ranah-ranah ilmiah, cuma diajarkan saja supaya kita paham bahwa memang ada pendapat seperti itu. Itu hasilnya. Yang terakhir dari makna tasbih, dari 4, pertama tanzih, kemudian zikir, salat tasbih. Makna keempat dalam bahasa Arab tasbih maksudnya salatul nafilah, salat sunnah. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza safara lam yusabbih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersafar beliau tidak bertasbih. Maknahu annahu la yusalli nafilah. Adalah Rasulullah kalau melakukan safar beliau tidak bertasbih, maksudnya beliau tidak salat sunnah. Jadi sunnahnya bersafar adalah tidak salat sunnah. Sunnahnya bersafar adalah tidak salat sunnah, kecuali 2. Rasulullah jika bersafar itu beliau hanya salat 2, yaitu witir dan qabliyah subuh. Jadi itu saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini banyak yang ditarjih oleh ulama. Bahkan dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan wajib bagi musafir itu menjamak salatnya atau mengqasar. Siapa yang tidak menjamak atau mengqasar salatnya sedangkan dia musafir, dia adalah termasuk golongan orang yang sombong. Di mana letak sombongnya? Karena mengqasar salat atau menjamak salat bagi seorang musafir itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang tidak mengambil hadiah itu, maka dia akhirnya sombong. Ya. Berbeda dengan puasa. Puasa hubungannya dengan puasa Ramadan, ketika kita bersafar boleh tidak berpuasa, boleh tetap berpuasa. Tapi ujung ayatnya wa antasumu khairul lakum. Dan engkau berpuasa sekalipun bersafar itu jauh lebih baik. Tetapi kembali ke masalah salat, Imam Abu Hanifah lebih menguatkan bahwa wajib hukumnya seorang musafir menjama atau mengqasar. Adapun ulama sisanya yang 3 mengatakan itu hak setiap orang yang melakukan safar. Hanya saja yang lebih afdal dia menjama atau mengqasar, dan tentu tidak salah sunnah. Kenapa? Karena yang wajib saja dipotong jadi 2, apalagi salat sunnahnya. Dan jangan khawatir, sekalipun tidak salat sunnah, pahalanya tetap didapatkan. Kenapa? Karena dia sudah tercatat sebagai satu kebiasaan. Kita salat sunnah rawatib, ketika kita safar tidak salat sunnah, pahalanya tetap jalan.
Hanya saja untuk mungkin Bapak punya pengalaman, punya teman, ditemani bersafar, ada memang istilahnya saudara-saudara kita itu yang punya semangat tinggi. Saya punya pengalaman Pak, beberapa orang, tapi ada satu yang cukup menarik bagi saya. Kami bersafar bersama dari Makassar ke Jakarta, ke Sukabumi, terus balik lagi. Singkat cerita di Jakarta, pesawat kami itu jam 10 malam. Jadi cuma kita cepat ke bandara. Di Jakarta itu pas maghrib. Di bandara saya bilang, Pak Haji, sebentar kalau datang maghrib, kita jamak ini sholat tak. Jadi kita tetap sholat bersama jamaah setempat, salat maghrib 3, sebentar kita berdua kita jamak dengan isyanya kita kasar jadi 2. Jawaban Pak Haji ini, terus terang Ustaz, saya tidak suka orang itu menjamak-jamak sholat, apalagi mengkasar. Ini kan kita tidak capek Ji, naik pesawat je gini Ustaz, masa ada juga lagi di bandara, masa kita jamak. Saya tidak suka lihat orang santai sekali, datang waktu sholat ngajamak kisah baru jalan-jalan Ji. Saya bilang, Pak Haji, yang namanya menjamak dan mengkasar sholat itu pernah dilakukan Nabi, dan itu keringanan. Kenapa keringanan? Karena Nabi sendiri bilang, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu kalau terjemahan letter-letternya Pak, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan adab. Maksudnya safar itu nyaman atau tidak nyaman perjalanannya pasti menghasilkan capek, pasti capek. Singkat cerita Pak tentang Pak Haji ini, saya masih ingat ceritanya. Saya bilang, capek gitu Pak, pasti capek. Dia bilang, tidak capek Ustaz, masa ada jadi di bandara ini duduk masa di jamak. Singkat cerita saya menjamak sholat, terus saya ketika masuk waktu isya saya keluar jalan-jalan di bandara. Bapak itu melaksanakan sholat seperti biasa. Alhasil saya sudah bilang, yang namanya safar pasti capek. Dia bilang tidak. Akhirnya singkat cerita, kami sampai di Makassar itu jam 2 malam karena perjalanan jam 10 delay, sampai di Makassar jam 2, sampai ke rumah itu hampir jam 3 karena dari bandara ke rumahnya di Goa. Stresingnya adalah pagi-paginya saya ketemu dengan beliau. Dia bilang, kan aku masih sambayan subuh di masjid Ustaz. Udah pergi ke sambayan subuh di masjid. Aku bilang, kenapa ya Pak? Aku bilang, emang enggak? Itulah dia. Jadi yang namanya safar itu nyaman atau tidak nyaman kendaraan yang dipakai itu pasti capek, ujungnya pasti capek. Disitulah hikmah agama kita ini datang memberikan keringanan. Itu alhasil. Jadi sekali lagi bahwa tasbih itu salah satu maknanya nafilah. Jadi sangat disunnahkan ketika kita bersafar menjamak atau mengqasar salat, atau menjamak dan mengqasar. Sebab menjamak dan mengqasar sebenarnya dua perbuatan yang berbeda. Kalau jamak saja. Jadi kalau mau menjamak duhur dengan asar, maka duhur 4, asar tetap 4. Kalau mengqasar asalnya, jadi keterangan-keterangan yang asli tentang qasar dan jamak, qasar itu qasar saja. Jadi kalau masuk waktu duhur kita sholatnya 2, selesai. Nanti masuk waktu asar kita sholat asar 2, itu namanya qasar. Tapi kemudian datang belakangan penjelasan bahwa menjamak dan mengqasar boleh digabung. Jadi duhur dengan asar dijamak, baik jamak takdim ataupun takhir, itu dijamak dua duhur, dua asar. Tetapi ada satu catatan penting tentang menjamak, yaitu ketika musafir masuk ke dalam masjid sholat bersama mukim. Resikonya sholat bersama mukim, padahal kita musafir, itu harus sholat sama jumlahnya dengan yang dilakukan mukim. Kalau sholatnya duhur 4 rakaat, kita masuk sejak awal atau bahkan masbuk, maka tetap harus 4 rakaat. Kenapa? Ya siapa suruh sholat bersama mukim? Anda musafir sebenarnya, biarkan saja dulu
mukim itu menyelesaikan sholatnya, baru kita masuk menjamak, mengqasar atau menjamak sekaligus mengqasar. Kenapa ini perlu dijelaskan? Sebab begini Pak, saya tadi malam sempat ngobrol dengan beberapa orang di satu masjid. Dia bilang, kukira saya Ustaz, karena kita musafir tetap dua Ustaz, kasar. Jadi kalau saya sholat di belakangnya itu Pak Imam di masjid, satu masjid yang saya singgahi, jadi ikut tunggu dulu rakaat 3 dan 4. Jadi kalau rakaat 3 dan 4 baru bisa masuk, supaya sama-sama kesalam dengan Pak Imam. Tidak begitu Pak, itu resiko Anda masuk di situ. Kenapa masuk? Jadi ini yang perlu dipahami. Siapa suruh masuk di tempat orang yang sholat mukim, maka resikonya harus sama dengan sholatnya mukimin. Ini catatan ringkas tentang definisi tasbih. Kemudian izinkan saya kira-kira 5 atau 7 menit ke depan, nanti sisanya kita tanya jawab sedikit. Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah. Kita ambil makna yang ketiga tadi, bahwa salah satu makna tasbih perintah untuk berzikir dengan banyak menggunakan kalimat tasbih. Dan selalu kalimat tasbih yang dimaksud dalam zikir-zikir itu maksudnya subhanallahi wa bihamdi. Nah, apa faedah dan keutamaan tasbih? Izinkan saya menyebut 1 atau 2. Di antara keutamaan tasbih, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama adalah dengan tasbih seseorang yang berada dalam keadaan galau itu hatinya bisa menjadi tenang. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr. Allah mengatakan, qad na'lamu ma yadhiku bihi sadruka, qad na'lamu ma yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Sungguh kami mengetahui betapa beratnya atau sempitnya hatimu wahai Muhammad terhadap perkataan-perkataan kaummu. Jadi Nabi SAW sempat bersedih karena bukan karena ditolaknya dakwah beliau, bukan karena dikata-katai tukang tenun, tukang sihir, dukun, bukan. Beliau bersedih karena khawatir umat yang didakwainya ini ketika dia kafir, mereka akan masuk neraka. Nabi itu adalah Nabi rahmah. Beliau sangat ingin semua umatnya itu masuk surga. Tetapi satu ketika Nabi SAW gelisah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami mengetahui betapa beratnya hatimu wahai Muhammad terhadap apa yang ocehan-ocehan kaummu itu, maka obatnya adalah fasabbih bihamdi rabbik. Banyak-banyaklah bertasbih, wa kun minas sajidin. Kalau perlu salatlah. Jadi obat ketika hati kita gelisah, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu adalah salat. Makanya Aisyah pernah meriwayatkan, karena sallallahu alaihi wasallam idza fazi'a salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada urusan yang mau diselesaikan, beliau salat. Ini kenapa ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj, karena pada salat seseorang akan mendapatkan rehatnya, tumakninanya. Ini keutamaan tasbih. Jadi kalau ada yang cerita di belakang, Ki, Bapak, Ibu, obatnya adalah tasbih. Nah, dengan satu prinsip yang harus kita selalu pegang, kalau ada orang kasih tahu, Ki, itu, nah cerita di belakang kok itu, kasih tahu dia, alhamdulillah. Kalau dia cerita di belakang saya, itu artinya saya di depan, dia di belakang. Nah, itu karena tidak mungkin dia cerita di belakang kita kalau kita di belakangnya, kita ada di depannya. Ya itu yang bisa menenangkan, dan banyak-banyaklah bertasbih. Hadis yang kedua, saya loncat-loncat saja. Di antara keutamaan tasbih ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah, saya langsung baca hadisnya, nanti di sini kita dapatkan faedahnya. Rasulullah SAW bersabda, man halahu al-lail an yukabidah wa jabunat anil adu an yuqatilah wa bakhila bil mali an yunfiqah falyuksir
min subhanallahi wa bihamdi fahuwa ahabbu ilallahi min jabali dhahabin yunfikuhu fi sabilillah. Rasulullah mengatakan, dan ini anak muda penting untuk mendengarnya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang punya penyakit takut dengan kegelapan. Ada orang yang takut dengan gelap, Pak. Ada orang takut dengan gelap. Ternyata kalau ada orang punya fobia dengan gelap, itu obatnya selalu bertasbih, sering-sering bertasbih. Jadi kalau ada orang yang punya perasaan langsung nekre kalau gelap, itu obatnya tasbih, disuruh bertasbih. Dan saya pernah, Pak, ada kawan saya Ustadz sama dosen di satu institusi, pernah sekitar tahun 2008 atau 2009, Pak, kami tugas dulu di Palu. Itu ada pertemuan dengan Syekh yang dari Dubai di Jogja. Singkat cerita, saya satu kamar dengan Pak Ustadz itu. Jam 9 dia sudah masuk kamar. Saya karena banyak kenalan di Jogja, saya jalan-jalan keluar. Saya pulang jam 11 malam. Saya masuk ke kamar, ternyata kawan ini sudah tidur. Padahal lampu terang. Akhirnya saya matikan, Pak. Saya matikan lampu, langsung kaget dia. Istilahnya apa itu? Kalau bahasa Makassar, rapat-rapat. Dia kaget. Saya bilang, kenapa Ki, Pak Ustadz? Dia bilang, nyalakan. Aku bilang, apa masalah terus? Dan saya tidak bisa tidur dalam keadaan gelap. Saya kira tadi nyenyak tidur tas. Dia bilang, iya, saya tidak bisa tidur kalau dalam keadaan gelap. Sempat saya bilang sama Ustaz, bilang, saya kira kita tahu di hadis Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian sudah mau tidur, maka matikan semua pelita-pelita yang ada apinya itu, matikan semua, karena itu berbahaya. Termasuk ilmu kedokteran sekarang membuktikan bahwa sangat tidak baik tidur dalam keadaan terang, gampang merusak kornea mata. Alhasil Rasulullah mengatakan, barang siapa yang punya penyakit, ini bahasa lugasnya, yang punya kekurangan sering takut dengan kegelapan, maka sering-seringlah bertasbih. Yang kedua, barang siapa yang punya rasa gentar melihat orang yang kalau dalam teks hadis memang gentar melawan musuh untuk diperangi. Kalau dibawa ke sisi lain, barang siapa yang punya penyakit itu gampang ciut nyalinya berhadapan dengan orang yang besar badannya, maka obatnya adalah banyak-banyak bertasbih. Ada memang orang, Pak, kalau lihat orang besar badannya langsung ciut. Dan saya dulu termasuk orang yang takut kalau lihat orang besar, karena saya sudah pengalaman pernah. Pak Imam asli kita orang apa, Pak Imam? Bima. Oh, Bima. Saya pernah berkelahi, Pak, dengan teman saya, satu orang Papua, satu orang Ambon. Saya mengalah, Pak. Keras badannya orang-orang kayak besi, Pak, berkelahi. Tapi ada satu kelemahannya orang Papua itu, kalau dia tahu kita orang Sulawesi dan kita juga sebenarnya gentar menghadapi mereka, ada satu kelemahan mereka. Kalau orang Sulawesi sudah kasih masuk tangannya di baju begini, gentar mereka itu, Pak. Itu salah satu kelemahannya orang Papua. Kalau sudah mau maju, langsung kasih masuk tangan di sini, langsung mereka takut. Alhasil kita ke hadisnya bahwa barang siapa yang punya rasa gentar berhadapan dengan musuh, maka banyak-banyaklah bertasbih. Waman bakhila, barang siapa yang punya, kalau bahasa letterletnya, siapa yang merasa kikir untuk mengeluarkan hartanya untuk berinfak. Kalau bahasa halusnya itu, barang siapa yang berada pada keadaan yang agak kesulitan mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan, kata Rasulullah SAW, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi. Perbanyak kalimat subhanallah wa bihamdi. Apa efeknya? Fahuwa ahabbu ilallah, karena kalimat subhanallah wa bihamdi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
min jabali Uhudin min jabalin zahabin yunfiqu fi sabilillah. Allah lebih cinta kepada kalimat subhanallahi wa bihamdih daripada emas sebesar gunung yang diinfakkan oleh seseorang di jalan Allah. Tapi itu keadaan-keadaan di mana seseorang berada pada keadaan yang tiga tadi. Ya, maka ini keutamaan tasbih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan, belum masuk di satu lagi saya sebut. Di antara keutamaan tasbih adalah dia menjadi sebab keberkahan rezeki yang kita dapatkan. Kita dengarkan hadisnya bahwa ini adalah wasiat dari Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi Nuh berwasiat, wa usikum bi tasbihillahi fa innaha salatul abdi wa sababur rizki. Dan aku wasiatkan kepada kalian, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, untuk banyak-banyak bertasbih. Kenapa? Karena tasbih itu pahalanya sama dengan pahala salat, dan dia menjadi sebab keberkahan rezeki yang didapatkan oleh seorang hamba. Maka ini Bapak Ibu jamaah sekalian, hal-hal yang baik untuk kita praktekkan, banyak-banyak bertasbih. Dan sekali lagi, umumnya hadis-hadis yang menyebutkan kalimat tasbih adalah subhanallahi wa bihamdi. Makanya dalam buku zikir pagi dan petang, di situ disebut subhanallahi wa bihamdi disebut 100 kali. Nah, cuma nanti pertanyaan sama dengan istighfar yang 100 kali, apakah subhanallah wa bihamdi ini yang 100 kali yang disunahkan, apa bisa dia dipotong-potong? Misalnya satu kali duduk 25 atau 50, nanti kesempatan lain 50. Beberapa penjelasan yang kami dapatkan boleh, sebagaimana istighfar yang Nabi biasa beristighfar 100 kali atau 70 kali lebih, itu ternyata bisa dipotong-potong karena dia memberikan isyarat bahwa Nabi beristighfar setiap hari lebih dari 70 atau 100 kali. Itu memberikan makna bahwa Nabi beristighfar boleh, yang pertama dimaknai bahwa kalau satu kali duduk beliau menyebut istighfar 100 kali. Tapi di lain penjelasan, yang dimaksud beristighfar lebih dari 70 kali berarti Rasulullah itu beristighfar di 70 titik, lebih dari 70 titik sampai 100 titik. Dimanapun beliau berada, beliau selalu beristighfar. Begitu dengan tasbih. Hanya saja ternyata ada satu keunikan orang Sulawesi, itu nanti beristighfar kalau kaget. Astagfirullah. Dan itu masih baik. Kalau istighfar kalau kaget. Tapi ada yang lebih aneh, Pak. Saudara-saudara kita bukan astagfirullah kalau kaget, Muhammad. Dan Muhammad masih mending. Tapi ada kebiasaan saudara kita di Palu, karena saya pernah tugas di Palu agak lama, itu bukan Muhammad, dia bilang Hamma. Nah, ini bermasalah, harus diperbaiki, sebab itu memotong-motong kalimat dan berbahaya. Hamma, nah, itu jangan sampai asalnya dari perbuatan orang-orang kafir, Pak. Kita tahu di sini bapak-bapak tentu banyak yang mungkin mengerti ilmu sejarah. Ibu kota Filipina, Pak, apa? Manila. Itu sebenarnya Manila, asal katanya Manila. Itu ejekan. Jadi dulu ketika orang-orang Islam yang menguasai Filipina itu selalu mengucapkan kalimat fi amanillah, semoga engkau berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang-orang kafir menguasai daerah itu, mereka merubah kalimat dengan bentuk pertanyaan yang isinya ejekan. Manillah, siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Maka tetaplah sekarang menjadi kalimat Manila. Itu sebenarnya pertanyaan. Manillah, siapa itu Allah? Dalam bentuk pertanyaan, penghinaan. Nah, itu disebut salah seorang, saya lupa apakah Prof. Halide, salah satu ahli sejarah kita di Sulawesi Selatan, itu kayaknya kalau tidak salah beliau yang pernah menyebutkan catatan sejarah itu tentang asal kata ibu kota Filipina Manila, itu asal katanya Manillah, yang dulu kebiasaan orang Islam fi amanillah. Maka ini kita khawatir jangan-jangan Hamma itu
sengaja dipotong untuk mengejek Rasulullah, itu berbahaya. Ya, berbahaya. Saya kira ini apa jemaah sekalian, mohon maaf agak panjang saya bicara. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga bulan Rajab yang telah lewat kita diberkahi di dalamnya, dan bulan Sya'ban ini yang sebentar lagi Ramadan kita juga mendapatkan kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang kita berdoa semoga kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin insyaallah taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di sini saya.